iOS, Anda bisa atau biasanya diberikan beberapa pilihan interface atau antamuka gitu ya. Nah, ada yang berbasis teks seperti ini, ada yang berbasis GUI atau graphical user interface seperti yang kita pakai di Windows ya. Ada start menunya, ada wallpapernya, ada Windows Explorer-nya dan sebagainya. Nah, ini adalah cara yang sama mengakses Windows tapi dengan model teks. Nah, beberapa perintah yang Anda perlu tahu untuk di mengoperasikan MySQL. Jadi pertama kita CMD-nya kita run as administrator. Kemudian kita perlu berpindah ke folder di mana MySQL itu berada. Jadi perintahnya adalah cd atau change directory. Nah, kita perlu masuk ke folder send. Dan itu ada di C XAMPP ya. Kita bisa either balik ke C. Kalau balik ke C itu bisa cd backslash. Backslash itu tombol yang ada di atasnya enter. Nah, Anda sudah masuk ke C saja, drive C. Kan biasanya laptop itu punya beberapa disk drive, ada C, ada D, ada E, dan seterusnya. Itu penamaan atau drive letternya gitu. Biar ada atau membedakan yang namanya path. Path itu alamat suatu file. Gitu. Nah, setelah sampai di C, Anda bisa masuk ke cd XAMPP, kemudian MySQL. Jadi setiap pengoperasian ini tuh kita pakai backslash ini. Jadi bukan ini slash, ini backslash. Kalau slash itu hadapnya ke depan, ke kanan. Kalau backslash itu kebalik. Jadi jangan sampai salah. Biasanya kalau pad itu pakainya backslash. Kita masuk ke cd send MySQL bin. Kenapa harus masuk ke sini? Karena executable dari MySQL itu ada di dalam folder ini. Sehingga kita ketikkan di sini MySQL, dia akan memanggil program MySQL dan dijalankan. Kalau kita misalnya jalankan di sini, maka dia akan disebut MySQL is not recognized as internal external command, operable program or batch file. Maksudnya dia adalah batch file. Jadi kita perlu pergi ke send MySQL bin. Nah, di dalam bin ini bisa kita jalankan perintah MySQL dan dia masuk ke ini. Welcome to the MariaDB monitor and with titik koma or backslash G. Oke, bentar, saya dulu. Nah, kita balik lagi ke modul. Nah, di sini di modul diperintahkan jalankan perintah berikut untuk masuk ke MySQL. Jadi sebenarnya kalau Anda pakai MySQL segitu bisa, tapi kita perlu beberapa perintah tambahan. Yang pertama min t. Min t ini untuk menuliskan logging file. Logging file itu nanti yang akan Anda kumpulkan sebagai bukti dari komando. Jadi perintah min t sama dengan kemudian path atau lokasi dari filenya. Itulah yang akan menentukan atau melogin ke suatu lokasi tertentu. Lokasinya ditentukan di sini. Nah, di sini diperintahkan T01, kemudian ada Y dan X. Y itu adalah tahun angkatan, jadi Anda berarti angkatan 2020, 20, kalau 19 ya 2019 ya 19. Kemudian 3X ini adalah 3 angka terakhir dari NIM Anda. 3 angka terakhir saja, misalnya NIM-nya 025 berarti ya. Cukup yang 025 ya saja, nggak usah 433 sekian. Kemudian .txt filenya disimpan dalam bentuk teks. Kemudian di sini ada min u root. Min u ini adalah min user. Jadi Anda masuk ke MySQL itu sebagai user root. Root itu adalah istilah untuk super user
Apa itu super user? User dengan privilege penuh. User yang dapat melakukan apapun gitu, atau dalam Windows-nya administrator lah gitu. Oke, MySQL min t sama dengan, nah di laptop saya ini nggak ada drive D-nya, jadi hanya ada C. Anda bisa bebas sebenarnya, tapi biasanya kalau Anda simpan langsung di C itu akan permission deny karena sistem file, jadi Anda bisa masuk ke C user pakai S, kemudian user isi, kemudian bisa bikin P01 txt, kemudian u root. Nah, pastikan Anda dapat teks ini, logging to file C user PC ini. Artinya file ini sudah dibuat dan apa yang pun Anda ketikkan di sini akan tersimpan di file. Nah, kemudian jadi ini nanti tolong diingat-ingat cara masuk MySQL-nya. Jadi MySQL memiliki lokasi ini path-nya bebas, bisa di C, bisa di D, terserah tergantung laptop Anda adanya di mana. Kemudian usahakan C-nya tidak di langsung C ya, tapi di satu folder. Biasanya folder user, kemudian di PC ini nama usernya, kemudian baru letakkan di situ. Nah, kemudian min U adalah min user, root adalah user administrator. Nah, maksud dia akan menyampaikan logging to file, jadi filenya akan dimasukkan ke sana. Jadi Anda bisa lihat, kita buka Windows Explorer, kita masuk ke file C, kemudian users, PC. Nah, ini ada P, tadi kan saya bikin P01 YYXX. Ya, langsung tertulis. Atau yang menyimpan login. Saya belum melakukan apa. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah jalankan perintah show database. Show database pakai S dan titik koma. Nah, dia akan menampilkan list dari database yang tersedia di database MySQL-nya. Jadi database yang sudah ada di sini. Apa saja DB yang tersedia. Kita ada banking, ada data, ada information schema. Terusnya. Kemudian disuruh show table. Show table, error. No database selected. Apa hasilnya? Hasilnya adalah error. Kenapa error? Karena belum ada database yang dipilih. Nah, untuk memilih database caranya adalah dengan menggunakan perintah use MySQL. Jadi kan tadi dalam database-nya ada database yang namanya MySQL. Use MySQL. Nah, database change. Kemudian baru kita bisa show table. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel yang ada dalam database MySQL. Jadi pastikan sebelum Anda memberikan perintah show table itu Anda pilih dulu database-nya. Nah, database-nya dipilih dari mana? Dari list database yang ada. Oke, kemudian
perintah selanjutnya, kita ngikutin dari modulnya dia. Keluar dari MySQL dengan perintah exit. Baik, kemudian masuk kembali dengan MySQL min database MySQL min ada tambahan di sini adalah min database. Nah, berarti dia langsung memilih database-nya, jadi tidak perlu use lagi. Coba SQL min database SQL min users isi satu ini input. Kemudian lakukan show table. Tabelnya akan tetap ditampilkan walaupun kita belum memilih database, karena pada saat masuk kita sudah menggunakan option min database MySQL. Nah, jadi basically di perintah MySQL ini Anda punya beberapa atau punya banyak option. Jadi ada min database, ada min t, dan min urut, nanti ada lagi min p. Jadi min u itu untuk user, min p itu untuk password. Jadi min urut, kemudian Anda kalau memberikan password ke database Anda itu bisa diketikkan dengan min p dan banyak opsi lain. Kemudian kalau Anda login ke file, kalaupun filenya adalah file yang sama, meskipun Anda sudah keluar, ketika masuk lagi dia akan tetap menulis ke file yang sama. Jadi tidak akan ditimpa ya. Tadi file saya, dari awalnya saya masuk sini. Sampai show database, kemudian ini. Kemudian di sini kan saya keluar ya. Saya keluar, kemudian masuk lagi. Welcome to MariaDB Monitor. Show table lagi. Ini terakhir saya lakukan. Jadi dia akan tetap menulis sampai ke bawah. Jadi walaupun misalnya ada error atau ada apa, nggak apa. Yang penting pastikan ini filenya tersimpan, karena file ini yang akan Anda upload sebagai bukti praktikum. Jadi itu basicnya tadi. Pertama masuk ke menjalankan service di send-nya, kemudian masuk ke command prompt dengan apa namanya cmd. Anda juga bisa klik di sini sih, shell. Ini malah udah langsung masuk. Tapi saya lebih suka masuk dari cmd ke pindah ke foldernya. Masuk ke cmd dengan run as administrator supaya lebih smooth, kemudian pindah ke folder C, SMPP, MySQL bin, baru masuk ke MySQL, show database, show table, dan use database. Nah, kemudian dalam modul ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kayak apa kesimpulan Anda, apa yang terjadi, apa hasil perintah tersebut. Nah, itu Anda bisa tuliskan di file teks yang tadi dibuat oleh sistem atau dibuat oleh MySQL. Jadi misalnya Anda sudah selesai gitu ya, sudah sampai semua perintah di sini, Anda bisa tambahkan jawaban dari nomor-nomor ini di file teks tersebut. Selanjutnya kita lanjut nomor 8, ini ada perintah namanya dscdb. Atau describe suatu tabel yang nama tabelnya itu db. Kenapa db? Karena tadi kan kita masih ada di database MySQL. Kita kan use database MySQL. Nah, kemudian tadi kita akan lakukan show table. Nah, pada saat show table ada salah satu tabel yang namanya itu db.
Nah, kemudian kita pengen tahu tabel DB ini isinya apa, ada kolom apa, kemudian tipe data dari kolom itu apa. Kalau Anda belum tahu tipe data, sekali lagi tolong cek materi di slide dan di video penjelasan. Nah, ini ada field atau atribut atau kolom sama. Field, atribut, kolom itu sama. Ingat lagi di materi model relasional. Nah, field ada field host, tipe datanya adalah char, panjangnya 60, not null, kemudian primary key. Kemudian DB, tipe datanya char, 64, not null, primary key. User, tipenya char, panjangnya 80, not null, primary key. Kemudian select, tipenya enum, enum itu boolean, yes atau no, dan seterusnya. Nah, jadi perintah DSC, ini adalah describe. Describe tabel yang namanya DB. Anda bisa gunakan perintah ini untuk mendescribe berbagai macam atau tabel-tabel lainnya yang ada di database. Nah, ini kita akan coba setelah kita lihat database yang ada, kita akan coba membuat database. Jadi create database latihan 1 misalnya. Oke, kemudian show database. Maka akan muncul latihan 1 tadi dibuat. Jadi database-nya sudah muncul. Jadi kita buat create database latihan. Nah, semua tabel itu adanya dalam database. Jadi sebelum Anda membuat tabel, perintah create table sesuai yang ada di slide itu, maka Anda sebelumnya adalah create database-nya dulu. Nanti tabel itu ada dalam database. Jadi hasil dari perintah create database adalah membuat database yang namanya latihan. Nah, nama database nanti terserah Anda bisa buat sesuai dengan perintah dalam modul praktikum. Nah, kemudian untuk menghapus kita bisa gunakan namanya drop database latihan 1 ya saya buat. Kemudian kita show, maka database latihan 1 sudah tidak ada lagi. Jadi hasil dari perintah drop adalah menghapus database yang namanya latihan. Sudah cukup, keluar dari SQL, kemudian periksa isi file. Apa hasil dari file tersebut? Hasilnya adalah semua yang Anda ketikkan di sini akan tersimpan di sana. Cek. Nah, file inilah yang akan Anda upload sebagai bukti praktikum. Anda bisa ditambahkan di sini di akhirnya. Dan soal nomor 6 lebih. 6 misalnya, atau nomor 5. Apa yang terjadi, apa hasil perintah tersebut. Anda bisa. Nah, itu sudah menyelesaikan dari modul yang pertama. Jadi modul yang pertama ini adalah pengenalan lingkungan MySQL yang berbasis command prompt atau command line interface. Nah, selanjutnya bisa ke modul yang kedua. Nah, modul yang kedua ini sudah masuk ke data definition language dan data manipulation, terutama di bagian insert, update, dan delete. Itu contoh-contoh perintahnya semua ada di slide ini. Cara insert, cara delete, cara update, contoh-contoh kasus itu semua ada dan sudah saya jelaskan dalam video ini.
Nah, di sini sudah tidak dikasih lagi panduan tentang bagaimana cara masuk ke MySQL-nya. Asumsinya Anda sudah tahu di modul satunya. Nah, di modul 2 Anda diminta membuat beberapa tabel, kemudian mengisi data ke tabel tersebut, dan disimpan ke ini P02 sama ke dia. Y adalah tahun, kemudian X adalah angka 3 digit terakhir dari NIM. Oke, kita coba. Saya akan contohkan beberapa bagian. Yang pertama adalah buatlah sebuah database bernama banking. Ini tadi sudah exit, sudah keluar, berarti masuk lagi ya. MySQL min i sama dengan p.2 backslash source isi namanya P02 tahun angkatan dan 3 digit min .txt, kemudian min user root. Pastikan ini ada login to file, jadi filenya sudah dibuat di sana. Nah, kemudian buatlah sebuah database bernama banking. Bisa buat. Perintahnya tadi sesuai di modul 1 kan adalah create database banking. Saya bikin banking 2 ya. Saya udah ada buat sebelumnya. Kemudian Anda bisa show database. Ini udah ada di banking 2. Yang baru saya buat banking 2. Nah, kemudian dalam database tersebut buatlah tabel-tabel berikut. Jadi kita harus memakai database banking. Maka use banking database chain. Nah, di sini kita sudah bisa mengoperasikan atau melakukan pembuatan tabel. Jadi perintah dalam membuat tabel itu adalah create table. R itu nama tabel, kemudian ada atribut 1, ada domain. Domain itu tipe datanya. Varchar, char, integer, float, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan integrity constraint. Integrity constraint itu ada primary key, ada not null, ada foreign key, dan sebagainya. Ada juga di slide yang dijelaskan. Nah, saya akan contohkan satu tabel yang namanya tabel account. Nah, jadi tadi ya tipsnya, atau ingat bahwasannya setiap Anda membuat satu perintah atau satu statement di MySQL diakhiri dengan titik koma. Nah, sebelum dia diakhiri dengan titik koma, maka Anda bisa mengetik sampai berapa baris. Nah, maka untuk membuat tabel lebih mudah kalau Anda create table, kemudian nama tabelnya, count, baru buka kurung, baru Anda enter. Nah, Anda bisa enter sebelum sebelum dibuat titik koma, maka Anda masih bisa menulis beberapa baris perintah. Nah, field pertama di sini adalah number. Number, kemudian tipenya char, panjangnya 3, akhirnya dengan koma ya. Not null, koma. Ini field yang pertama, kemudian customer ID, tipenya integer, koma. Not null juga. Kemudian dia ada foreign key. Foreign key itu berarti merefer ke tabel yang lain pada suatu kolom. Nah, di sini foreign key-nya ini
belum bisa kita buat karena tabel customer kan belum ada. Tabel customer itu baru dibuat nanti di bawah. Sehingga foreign key-nya itu nanti Anda akan definisikan kemudian menggunakan perintah alter table. Alter table itu adalah untuk merubah tabel. Nah, merubah itu bisa dengan menambah atribut atau kolom, bisa mengganti nama dari atribut, menghapus suatu atribut, atau menambah dan menghapus constraint. Bisa menambah primary key, bisa menambah foreign. Nah, jadi ini foreign key-nya kita definisikan belakangan. Kemudian balance, tipenya adalah numeric. Numeric ini adalah angka yang kita bisa definisikan berapa jumlah angka di depan koma dan berapa angka di belakang koma. Jadi 9 itu 9 angka di depan koma, 2 itu 2 angka di belakang. Jadi detailnya ada di materi. Dia juga not null. Misalnya. Kemudian ada tipe. Tipe ini adalah varchar. Topik panjangnya adalah 10. Kemudian dia null. Kemudian primary key ini adalah number. Sudah semuanya. Kemudian tadi kan di sini kita buka satu kurung, berarti harus kita tutup. Ini kita akhiri dengan titik koma. Sudah berhasil dibuat tabel yang namanya account dengan isinya adalah number, customer ID, balance, tipe, dan primary key-nya adalah number. Nah, untuk melihat kita menggunakan slide BSC count. Oke, titik koma. Nah, ini akan dijelaskan. Jadi, count itu field-nya adalah number, customer ID, balance, dan tipe. Nah, itu cara membuat tabel. Nah, sisanya Anda bisa lanjutkan dengan membuat tabel-tabel yang ada di sini. Ini nomor 3, poin A, itu bisa menambahkan field baru pada tabel ATM withdraw bernama customer ID dengan tipe char panjangnya 3 dan merupakan foreign key ke tabel customer ID. Nah, berarti ini adalah perintah untuk alter table. Mana struktur perintahnya Anda bisa cek di di slide-nya. Nah. Oke, kemudian ada mengganti nama field date amount menjadi amount dengan tipe numerik. Ini berarti date amount itu ada di tabel deposit. Jadi nomor 3 poin A itu ada di tabel ATM withdraw, kemudian poin B itu ada di tabel deposit, yaitu deposit amount itu diganti menjadi amount dengan tipenya adalah numerik 9,2. Nah, selanjutnya itu Anda diminta mengisi tabelnya. Jadi tabel yang sudah dibuat tadi diisi dengan data. Nah, mengisi data ini Anda harus perhatikan
apa tipe data dari masing-masing kolom yang ada di tabelnya. Kalau dia tipenya berkaitan dengan angka seperti integer, float, atau numerik, maka Anda langsung tuliskan datanya. Kalau tidak, misalnya dia char atau varchar, maka Anda perlu menggunakan tanda petik. Nah, perintah untuk mengisi data, itu Anda menggunakan yang namanya insert. Perintahnya adalah insert into R, di mana R ada nama dari relasinya, itu nama tabel. Kemudian disebutkan nama atributnya, semuanya. Baru value. Nah, value atau nilai atau isi apa data yang akan kita isikan ke sana. Value 1, value 2, sampai value ke N. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, bentuk yang lain Anda bisa juga tidak usah mengetikkan kembali nama-nama atributnya, langsung saja insert into R, nama relasi, value 1 sampai ke N. Nah, bedanya kalau di R ini, atau bentuk yang pertama, R kemudian atribut, ini Anda bisa mengisi hanya ke atribut itu saja, artinya tidak semua kolom dalam tabel diisi. Sedangkan kalau misalnya model yang kedua, tanpa menyebutkan nama-nama atribut, jadi langsung itu harus mengisi ke semua atribut dan urutannya harus benar, harus dalam correct order. Maksudnya siapa yang atau mana yang disebutkan duluan. Misalnya kita mau menambah data ke tabel count, ini kita bisa habis bikin tabel count. Nah, ini kan urutannya kan number dulu, baru customer ID, baru balance, baru tipe. Nah, kita bisa gunakan perintah insert into count, ini nama tabelnya count. Nah, kita tidak perlu menyebutkan apa namanya atributnya satu-satu kayak number gitu, enggak. Langsung saja value. Nah, number ini kan tipenya char, walaupun isinya adalah di sini angka ya, 101 di monthly. Kita tetap pakai ketik 101, dibatasi koma. Kemudian customer ID ini pakai integer, jadi bisa pakai angka saja 1. Customer ID-nya 1 di sini. Kemudian balance itu ada 1000, balance ini tipenya desimal ya, angka berarti. Kita langsung masukkan balance-nya adalah 1000. Kemudian tipenya adalah checking. Tutup. Jadi kita ingin menambah data, insert into, tambahlah data ke tabel account dengan value, numbernya diisi dengan 101, customer ID diisi dengan 1, balance diisi dengan 1000, dan tipe adalah checking. Kita tutup kurungnya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, berhasil menambahkan data ke tabel account. Nah, kemudian bagaimana mengecek apakah datanya sudah ada atau belum? Kita bisa gunakan perintah select. Ini walaupun belum ada di slide, ini baru diajarkan minggu depan. Tapi nggak apa-apa. Ini masuk ke dalam data manipulation language. Jadi data manipulation itu ada yang dikenal sebagai CRUD. Kalau Anda sudah pernah belajar software development atau misalnya programming, istilah CRUD ini pasti sudah tidak asing ya. Jadi basicnya sistem operasi atau misalnya program itu operasi dasarnya adalah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Jadi operasi dasar dalam basis data itu adalah CRUD. Di mana create adalah menambah data, read adalah membaca data, melakukan query, select, banyak macamnya. Select ini bisa variasinya bisa sangat banyak.
mulai dari query dasar sampai query tingkat lanjut. Kemudian update yang mengupdate data, mengganti data, kemudian delete yang menghapus data. Nah, select bentuk dasarnya ini, select bintang from itu dari tabel count. Nah, select tampilkan, pilihlah semua bintang ini mewakili pada semua data dari tabel count. Nah, dia tampil data yang tadi saya tambahkan. Nah, selanjutnya Anda bisa langsung ikuti langkah-langkah yang ada di dalam tabel. Nah, untuk urutannya, tolong saya minta Anda ikuti urutan di sini, yaitu yang diisi pertama adalah tabel customer. Kenapa yang diisi pertama tabel customer? Karena kalau Anda perhatikan, itu di tabel account, dia punya customer ID yang foreign key-nya ke reference ke tabel customer. Nah, jadi mestinya, ini kan tadi saya hanya menambah data ya. Mestinya tabel customer-nya itu bisa Anda buat dulu, kemudian tambahkan foreign key di tabel account. Nah, jadi data dalam tabel customer itu harus ada dulu, baru Anda bisa menambahkan data di tabel account. Kenapa? Karena di dalam account itu ada customer ID, yaitu customer ID nomor 1. Nah, yang customer ID ini foreign key ke ID yang ada di dalam tabel customer. Nah, jadi di sini ada 1 dan 3. Nah, Anda tidak bisa melakukan misalnya nambah account dengan customer ID nomor 9. Kalau di sini nggak ada 9 kan. Nah, itu fungsinya foreign key. Foreign key kan termasuk dalam integrity constraint. Jadi integrity constraint itu adalah constraint itu arti bahasa Indonesia itu pembatasan atau rambu-rambu atau apa istilahnya? Banyak aturan-aturan lah bisa dibilang aturan atau pembatasan yang dibuat untuk menjaga integriti atau integritas dari data yang Anda buat. Sehingga semua reference itu menjadi valid. Jadi kalau dia bilang ada rekening, contohnya banking, rekening account dari customer nomor 1, ini punya siapa? Siapa namanya? Namanya adalah J. Smith. Nomor handphonenya berapa? Sekian. Alamatnya di Stanford. Kalau di sini tiba-tiba ada akun customer ID-nya 9, 9 ini siapa? Nggak ada namanya. Nah, sehingga data Anda menjadi missing link atau hilang referensinya. Nah, jadi pastikan Anda ikutin aja langkah-langkah yang ada di modul ini sudah benar. Hanya tadi pastikan kalau Anda sudah buat tabel account, itu foreign key-nya ditambahkan belakangan. Karena tabel customer-nya belum ada. Kecuali Anda buat tabel customer-nya dulu. Oke. Ya, sampai di situ. Jadi saya simpulkan lagi. Jadi dalam modul atau dalam praktikum ini, pertama Anda mengenal lingkungan operasi MySQL, terutama MySQL dalam command prompt, bukan MySQL yang ada di PHP Maven. Kemudian Anda masuk ke MySQL dengan menggunakan option min-min-t untuk login file. Ini tadi login filenya. Ini
tadi, create tabelnya, kemudian insertnya sudah tersimpan semua di file, jadi logging ke file. File itu nanti akan Anda upload sebagai bukti praktikum. Kemudian perintah-perintah untuk show database, show table, menggunakan database, mendeskripsikan tabel DSC, dan kemudian create database. Nah, itu modul 1, jadi pengenalan ke lingkungan MySQL. Nah, di modul 2 Anda sudah membuat database, membuat tabel, dan mengisi data ke tabel yang Anda buat. Oke, sampai di situ. Nanti untuk yang baru bergabung, saya akan share